Halo smart viewers, kembali lagi di Movie Freak bersama gue Bimo, dan hari ini ya masih bareng gue. Lihat studio baru. Tentu beda-beda nih Movie Freak studionya, setupnya selalu baru lah pokoknya. Nah, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat selalu di masa pandemi ini. Nah, buat kalian nih yang lagi di rumah aja dan emang gak bisa kemana-mana karena lagi pandemi kayak gini, gue mau ngasih rekomendasi film dan sekalian review juga. Ini adalah film yang menurut gue menarik, unik gitu ceritanya, apalagi zombie. Bukan zombie sih sebenarnya, tapi lebih ke vampir gitu. Nah, kira-kira apa judulnya? Yes, judulnya itu adalah Blood Red Sky gitu. Ini baru banget di Netflix, belum lama keluar, dan itu udah jadi apa ya, perbincangan hangat di pecinta film. Dan buat kalian yang lagi bingung nyari nonton film apa di Netflix, nih bisa, wajib banget Blood Red Sky. Bahasanya ada bahasa Inggris dan bahasa Jerman nih yang gue suka, jadi keberagaman pun ada di sini. Ada beberapa orang yang ngomong bahasa Jerman, ada yang ngomong bahasa Inggris juga, dan gue nonton tuh ngerasa ini kayak bukan film Eropa gitu, padahal ini salah satu film Eropa, buatan Eropa gitu. Sutradaranya adalah Peter Torwart, dan castnya ini nih, castnya pun gue juga baru denger, kecuali satu orang nanti, Perry Baumeister dan Dominic Purcell. Nah, Dominic Purcell tuh kalau kalian tahu, dia tuh yang main Prison Break gitu, yang jadi kakaknya, dan dia cukup terkenal, mungkin dia jadi nilai jual di film Blood Red Sky ini. Dan ada lagi Carl Anton Koch, dia yang jadi Elias gitu, salah satu peran anak kecil yang menyebabkan semuanya. Nanti gue akan jelasin kenapa anak kecil ini sungguh menyebalkan. Nah, setelah Army of Dead di Netflix, ternyata keluar juga film yang menurut gue cukup menarik dan lebih bagus dibanding Army of the Dead gitu. Dan itu menurut pendapat gue pribadi, karena kenapa? Karena Blood Red Sky ini lebih ngasih intensi yang lebih gitu, lebih ngasih apa ya, teror yang kuat banget. Bukan film yang apa sih, komedi-komedi gitu, enggak, tapi ini bener-bener gore banget dari desain vampirnya dan lain sebagainya. Nah, mending gue ceritain dulu sinopsisnya apa. Sinopsisnya itu jadi ketika teroris mau membajak pesawat, karena dia mau nyuri mobil, kalau nggak salah dia mau nyuri mobil gitu di pesawat, dan ternyata sialnya dia di situ ada seorang vampir, ibu-ibu vampir seperti di layar ini, ada ibu dan anak, dan sebelahnya vampir. Nah, ini vampir bukan zombie, jadi ibunya ini adalah seorang vampir dan mencoba melindungi anaknya gitu ya. Gimana dia terlihat seperti manusia, tapi ada beberapa obat yang disuntik biar dia tuh nggak jadi vampir atau nggak brutal gitu. Dia harus mengeluarkan jati dirinya sebagai vampir. Karena apa? Karena anaknya dalam bahaya gitu. Dan ini menurut gue jadi film dengan premis yang unik banget, karena ketika gue setelah nonton ini, perasaan yang gue rasain tuh, gue ngerasa ini film vampir dengan apa ya, konsep yang dimana vampir itu minum darah. Kalau udah nyium darah tuh bawaannya pengen ngisep terus, dan kelemahan vampir itu adalah matahari. Itu di premisnya diambil di sini. Tapi gue ngerasa ini bukan vampir, tapi lebih ke zombie aja gitu. Karena aneh aja kalau vampir, ini lebih ke zombie sih menurut gue. Mungkin dia pengen mencoba hal yang beda, dimana ini bukan zombie, ini vampir gitu. Tapi nyatanya kelakuannya pun mirip zombie gitu. Dan ya nggak apa-apa lah gitu. Nah, jadi review gue terkait film ini nih ya. Yang pertama, gue ngerasa dari premisnya itu menarik, premisnya tuh unik gitu, kayak lu di atas pesawat nggak bisa ngapa-ngapain, dan ternyata lu harus kejebak di sana bersama teroris dan vampir gitu. Lu nggak kebayang kan gimana perasaan lu di saat itu, dan gimana juga terorisnya harus berhadapan dengan vampir juga gitu. Dan ini menarik gitu, dan karakternya pun unik-unik menurut gua gitu. Karena apa? Karena seorang anak kecil di sini pun yang menurut gua anak kecil ini adalah pemicu semuanya ya gitu. Mungkin dia terinspirasi sama Quiet Place, di mana konfliknya itu terbentuk karena kelakuan anak kecil yang sok inisiatif, yang inisiatifnya lebih tapi malah mengakibatkan konflik yang lebih besar gitu. Ya, tapi masih oke lah, si Elias ini masih oke menurut gua. Gue suka sama visualnya, bagus banget gitu, dimana vampirnya itu oke banget. Vampirnya itu menurut gua serem banget, sound suara vampirnya pun gila banget, oke itu menurut gua. Jadi bener-bener bisa memberikan apa ya, kekripian dari visual si vampirnya ini sendiri gitu ya. Layaknya apa ya, kalau bisa dibandingin mungkin kayak ada World War Z gitu, ada Train to Busan gitu, itu kan lebih serem banget. Kalau ini vampir kayak taringnya itu ada, berlumuran darah dan lain sebagainya, itu oke.
menurut gue. Dan tentu scoring musiknya gue nggak terlalu memperhatikan, nggak terlalu ada yang istimewa banget, nggak terlalu ada yang wow banget, tapi juga nggak mengganggu gitu kalau dari gue. Dan gore-nya, tentu gore ini menjadi nilai ya, karena ya gimana nih kalau seandainya film vampir atau film zombie yang temanya apokalips di pesawat tapi nggak ada darahnya gitu. Nah menurut gue dari judulnya juga udah blood kan. Blood Red Sky, gimana ada banyak darah di luar angkasa gitu. Dan menurut gue cukup soft, nggak terlalu lebay, dan tetap bisa dinikmatin gitu ya. Contohnya menggigit leher dan lain sebagainya, tiba-tiba ada darah gitu ya, nggak terlalu menjijikan buat orang yang nggak bisa lihat darah atau buat orang yang nggak terlalu suka nonton film di mana berdarah-darah gitu. Tapi di sini bisa menyajikan hal yang di tengah-tengah lah menurut gue pribadi. Dari gue pribadi, untuk mencetus konfliknya itu udah jelas, teroris yang mau bajak pesawat. Dan kenapa ibunya jadi vampir udah jelas, karena anaknya yang mencoba inisiatif. Tapi itu anak yang inisiatif juga lucu sih, anak kecil harusnya diem aja gitu. Tapi motif ibunya untuk melindungi anak itu ada, motif ibunya untuk gue takut spoiler gitu, gue takut banget spoiler karena itu udah filmnya udah ke tengah yang tadi gue mau bahas. Cara ibunya untuk defense, cara ibunya untuk menggigit gitu, menjadikan beberapa orang jadi vampir, itu motifnya juga cukup oke sih. Dan penyelesaian masalahnya paling logis, paling realistis itu. Dari pengorbanan-pengorbanan yang ada, dari banyaknya korban, itu paling logis keputusan yang diambil adalah itu. Menurut gue pribadi, gue gak bisa spoiler tapi lu nonton aja, karena ini salah satu film yang unik dimana terjebak bersama vampir dan teroris di udara. Kejebak di teroris aja udah pasti mikir, udah deh pasti mati nih gitu. Apalagi ada vampir di situ kan. Ini menurut gua pasti akan ada sedihnya, dimana ya namanya juga seorang ibu jadi vampir sedangkan anaknya itu manusia gitu kan. Pasti ada sedihnya juga, dan cukup dapat karena acting anaknya itu bagus banget. Anaknya cukup gemas dan jadi cukup sedih gue pribadi gitu. Dan pasti kalian juga bertanya-tanya kenapa sih ibunya itu bisa jadi vampir gitu, dan kenapa vampir kok bisa nularin dan lain sebagainya. Itu dijelasin semua, minim plot hole, jadi enjoy. Nontonnya pun kayak ya udah nikmatin aja. Bukan film yang untuk kita perdebatkan kayak ini film gak usah ditonton lah karena bla 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 gitu. Tapi ini film yang kalian lagi gue pengen nonton film action nih gitu, bisa. Walaupun gak ada tembak-tembakannya, gak terlalu banyak tembak-tembakan, tapi menurut gue ini actionnya juga dapet. Kalau ditanya kekurangannya ya, dari gue pribadi kekurangannya itu mungkin ada beberapa adegan yang zero logic gitu. Zero logic dalam arti itu dia harusnya nggak ngambil keputusan itu. Contoh ini gue benci banget sama salah satu karakter di sana, penumpangnya yang gendut bapak-bapak, terus bilang kayak selamatin gue bakal ngasih duit ke lu, apapun duitnya bakal gue bayar. Hey, lu nggak bisa sebayar apapun semua dengan uang gitu loh. Dan akhirnya dia lebih memilih digigit vampir gitu. Dia jadi vampir biar dia bisa hidup, dan ternyata nggak digigit. Maksud gue itu logika dari mana? Lu pengen hidup tapi lu jadi vampir gitu, sedangkan lu udah ngeliat contoh vampir itu serem banget, contoh vampirnya itu udah nggak bisa dikontrol gitu loh, dan lu memilih untuk jadi vampir. Itu pertama tuh, zero logic pertama. Zero logic kedua adalah dimana penjahatnya memutuskan untuk melawan vampir itu, dia harus menjadi vampir. Itu lucu karena menurut gue pribadi tujuan lu teroris itu kan untuk dia teroris gitu ya, pengen ngambil mobil gitu, mobil yang kayak mobil bagus gitu lah, atau abis itu melarikan diri gak ketahuan polisi, bukan jatuhin pesawatnya. Iya, ya udah, vampirnya nggak bakal ganggu lu gitu loh. Lu tinggal bisa kabur dan lu bisa enjoy semua duit yang lu ambil gitu. Tapi dia lebih memilih jadi vampir untuk melawan vampir itu. Kayak what? Gila, itu logika dari mana? Teroris macam apa? Penjahat macam apa gitu. Kayaknya dari dalam lubuk hati seorang manusia sejahat-jahatnya pasti dia akan lebih memilih menyelamatkan dirinya sendiri untuk kabur dari pesawat itu gitu. Cuma fine, itu jadi ya kalau nggak ada dia juga jadi konfliknya nggak ada. Tapi menurut gue tetap oke ketika dia memutuskan untuk jadi vampir dan melawan satu vampir lagi gitu. Itu keren banget. Dan paling logik penyelesaiannya, jadi gue sedikit kasih spoiler dikit, nggak terlalu banyak orang yang selamat, dan itu yang gue suka. Film yang down to earth banget, yang kayak endingnya itu ya emang harus kayak gini gitu loh, nggak bisa selamat semua. Gimana caranya orang selamat semua dari teroris dan vampir gitu. Itu tadi review Blood Red Sky dari gua di Netflix gitu. Kalian bisa nonton aja bareng keluarga, bareng teman dan lain sebagainya gitu. Tapi lagi pandemi gini mungkin nonton sendiri atau nggak bareng keluarga. Scoringnya dari gue itu 7,5/10. Gue suka film-film zombie walaupun ini vampir ya.
Tapi menurut gue masih masuk kategori zombie juga lah gitu. 7,5/10. Gimana buat kalian yang udah nonton? Mungkin bisa langsung komen-komen aja di kolom komentarnya Movie Freak ya. Kalian juga bisa langsung like, subscribe juga, tulis review kalian, rekomendasi apa lagi, review apa lagi, itu bisa langsung di kolom komentar. Follow juga sosial medianya Movie Freak. Ada di Twitter, ada di Instagram, ada di TikTok. Jadi kalian bisa langsung follow semua sosial medianya. Dan tontonin terus juga YouTube-nya Movie Freak. Dan segitu aja review gue hari ini di film Blood Red Sky. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!